Pernah nggak sih lo mikir, kenapa ada dua warung seblak yang rasanya sama-sama enak, tapi yang satu cabangnya di mana-mana, sementara yang satu lagi baru buka 3 bulan udah gulung tikar? Banyak orang bilang, itu mah hoki-hokian atau modalnya beda kali. Tapi dalam ilmu manajemen, jawabannya jauh lebih dalam dari itu. Jawabannya adalah kemampuan membaca lingkungan. Welcome back to Modulpedia. Di video kali ini, kita bakal bedah modul 2 mata kuliah manajemen kode EMBS 4101 atau EKMA 4116. Kita bakal bahas gimana caranya organisasi bertahan hidup, urusan etika yang nggak bikin lo jadi jahat, sampai cara main di ekonomi global. Siapin catatan, jangan ngantuk, let's go! Pertama, kita bahas lingkungan organisasi. Singkatnya, lingkungan organisasi itu simpelnya adalah semua hal di sekitar kita yang bisa bikin bisnis kita makin gacor atau malah bikin kita kena game over alias bangkrut. Stephen Robbins bilang, organisasi itu sistem terbuka. Artinya, organisasi itu kayak spons. Dia nyerap informasi, bahan baku dan tenaga kerja dari luar, lalu diolah jadi produk. Faktornya dibagi 2. 1. Internal. Ini ada di dalam rumah kita. Fokusnya ke sumber daya yang kita punya, kayak karyawan, SDM, budaya perusahaan, dewan komisaris, sampai pemegang saham. Kalau dalamnya berantakan, luarnya pasti kerasa. 2. Eksternal. Nah ini yang lebih liar dan gak bisa kita kontrol 100%. Lingkungan eksternal ini kita bagi jadi 2 ring. Ring 1. Lingkungan tugas. Kita pakai kacamata Michael Porter, 5 Forces. Ini adalah pihak-pihak yang senggol-senggolan langsung sama bisnis lo tiap hari. Michael Porter bilang, waspada sama 5 kekuatan yang bisa neken keuntungan lo. Ancaman pendatang baru. Seberapa gampang orang lain buka bisnis yang sama kayak lo? Kekuatan tawar supplier. Kalau cuma dia yang punya bahan baku, lo bisa disandera harga mahal. Kekuatan tawar pembeli. Kalau pembeli punya banyak pilihan, mereka bakal hobi minta diskon. Rivalitas saingan lama. Perang harga sama tetangga sebelah. Produk substitusi. Ini yang paling bahaya. Barangnya beda, tapi fungsinya sama. Ring 2. Lingkungan umum. Pakai analisis PEST. Nah, kalau ini skalanya lebih makro, alias gede banget. Kita sebut faktor PEST. P. Politik. Misalnya, pemerintah tiba-tiba naikin pajak UMKM. E. Ekonomi. Inflasi. Harga telur naik, mahasiswa jadi irit jajan seblak. S. Sosial. Perubahan gaya hidup. Sekarang lagi tren diet sehat, orang jadi mikir 2 kali buat makan gorengan. T. Teknologi. Munculnya pembayaran digital. Hari gini nggak pakai kris, siap-siap ditinggal pelanggan. Contoh gampangnya, kenapa ojek pangkalan kegerus? Di mata Porter, ojol itu adalah produk substitusi. Fungsinya sama-sama buat transportasi, tapi caranya beda karena didukung faktor T, teknologi di analisis PEST tadi. Kalau lo nggak peka sama perubahan di 2 ring ini, siap-siap aja ketinggalan zaman. Nah, gimana cara kita ngeramu semua info itu buat diri kita sendiri? Disinilah lo butuh analisis SWOT, strength, weakness, opportunity, threat. Internal, S, W, lo harus jujur sama diri sendiri. Apa kelebihan lo, strength, dan di mana kelemahannya lo, weakness. Misalnya, tim lo solid, tapi teknologi lo jadul. Eksternal, O, T, lihat keluar. Ada peluang apa, opportunity, dan apa yang bisa bikin bisnis lo game over, threat. Ingat manajer yang jago itu bukan yang cuma jago firefighting atau madamin kebakaran pas ada masalah, tapi yang bisa baca tren sebelum masalah itu datang. Itu namanya manajemen proaktif. Kedua, soal etika bisnis. Simpelnya, kalau manajemen itu soal gimana cara menang, etika itu soal caranya bener atau enggak. Intinya cuma satu, hati nurani dalam cuan. Etika itu aturan main moral. Contoh simpel, lo jualan skincare, bahan bakunya ternyata merkuri, tapi lo klaim itu herbal biar laku keras.
Itu namanya nggak etis. Mungkin lo untung sekarang, tapi sekali ketahuan, nama lo hancur selamanya. Ingat, reputasi itu dibangun bertahun-tahun, tapi bisa hancur cuma dalam 5 menit karena satu kebohongan. Nah, Archie Carroll punya teori piramida CSR, Corporate Social Responsibility. Dia bilang tanggung jawab perusahaan itu bertingkat. Ekonomi, wajib untung. Legal, wajib taat hukum. Etis, melakukan apa yang benar, adil, dan jujur. Dan filantropis, berkontribusi buat masyarakat. Terus, gimana kalau lo nemu praktik kotor di kantor? Disinilah ada istilah whistleblowing. Ini tindakan karyawan yang berani ngelaporin praktik ilegal ke pihak berwenang. Ini dilema berat, bro. Tapi lo harus pegang satu prinsip ini. Adab sama profesional itu bukan pilihan, itu dasar. Nah, kalau lo udah punya integritas dan dipercaya di level lokal, baru deh lo siap buat ekspansi ke luar negeri. Karena di pasar dunia, reputasi itu mata uang yang paling mahal. Yuk, kita bahas globalisasi. Globalisasi itu proses integrasi dan ketergantungan antar perusahaan di seluruh dunia, baik dalam hal pasar, produksi, maupun teknologi. Dunia itu makin sempit, bro. Barang dari China bisa sampai ke tangan lo dalam hitungan hari. Akibatnya, muncul perusahaan multinasional MNC kayak Starbucks atau Samsung. Di sini lo wajib paham dua istilah, yaitu GDP versus GNP. GDP atau Gross Domestic Product fokusnya di lokasi. Siapapun yang masak, kalau masaknya di dapur kita, masuknya ke GDP Indonesia. Pabrik mobil Jepang di Karawang, itu GDP kita. GNP atau Gross National Product fokusnya di status. Asal dia warga kita, mau dia jualan sate di London, masuknya ke GNP Indonesia. Jadi ingat aja, GDP sama dengan domestik, di mana lokasinya. Sedangkan GNP sama dengan nasional, siapa orangnya. Kenapa sih perusahaan harus repot-repot ekspansi ke luar negeri? Di sini kita harus sungkem sama David Ricardo dan teori keunggulan komparatif. Intinya, fokus aja produksi barang yang lo paling jago dan efisien. Misalnya kita jago di kopi, sisanya kita dagang sama negara yang jago bikin mesin. Hasilnya sama-sama untung. Tapi buat go global itu ada tahapannya, gak bisa langsung gaspol. Ekspor, impor, ini level paling dasar. Resiko kecil, biaya persiapan murah. Ekspor, contohnya, lo jualan kopi bubuk lokal ke luar negeri lewat marketplace, atau negara kita yang kirim batu bara ke luar negeri. Kita dapat untung tanpa harus repot bangun kantor di sana. Sebaliknya, perusahaan di sini juga bisa impor komponen mesin dari Jepang atau bahan kain dari China buat dirakit jadi produk jadi di Indonesia. Intinya, lo cuma transaksi barang lewat perbatasan tanpa perlu punya aset fisik di negara orang. Franchising, waralaba. Lo kasih izin orang luar buat pakai nama dan sistem bisnis lo secara paket lengkap. Contohnya nggak usah jauh-jauh, kayak Indomaret atau Alfamart di sekitar kita. Atau kalau level globalnya, ya kayak McDonald's atau Subway. Mereka harus ikut aturan main pusat, tapi modal gerainya dari orang lokal. Investasi langsung, FDI, Foreign Direct Investment. Ini level sultan. Lo bangun pabrik atau kantor sendiri di luar negeri. Contohnya kayak Apple yang bangun pabrik di Vietnam atau IKEA yang bangun gedung raksasa di sini. Resikonya gede karena lo harus paham politik lokal, tapi lo megang kendali penuh atas kualitas dan distribusi. Jadi kesimpulannya, modul 2 ini ngajarin kita kalau organisasi itu nggak bisa berdiri sendiri. Kita butuh lingkungan yang sehat, etika yang kuat, dan mentalitas global buat terus maju. Cukup saling respect, tetap jujur, dan terus belajar. Gimana? Makin komplit kan pembahasannya? Kalau menurut lo ada part yang paling susah dipahami dari ketiga pilar tadi, coba tulis di kolom komentar. Kita diskusi bareng di sana. Makasih banyak buat lo semua yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa like dan subscribe Modulpedia. Gue pamit. Ingat, adab itu utama, profesionalitas itu dasar. Be a smart manager. Sampai ketemu di modul berikutnya.